Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang patut dipuji. Tidak pantas seseorang minta dipuji, karena yang memberikan berbagai macam kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap saat, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat keberadaan kita di dunia ini dengan diberi berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab yang paling besar adanya nikmat kepada kita semuanya adalah, yang pertama, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang yang kedua adalah kedua orang tua. Karena tidak akan ada kita kecuali ada kedua orang tua. Orang yang lahir di dunia ini tanpa bapak atau tidak ada orang tuanya, yakni orang tua tidak dua orang tua tapi satu saja, hanya dua, yakni Nabi Adam alaihissalam diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa orang tua. Kemudian Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Hanya dua. Yang lain adalah karena perantara dari dua orang tua itu, atas izin Allah. Oleh sebab itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya agar berbakti kepada kedua orang tua dengan suatu kenikmatan atau pahala dan ancaman, dan juga menegaskan bagaimana kesulitan orang tua di dalam merawat kita, mendidik kita. Dalam kesempatan di kajian di pagi ini akan saya sampaikan hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai dasar dalam kajian ini,
Akan saya bacakan dulu yakni hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Yani haddatsana Abul Walid Hisam bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Izar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi dar wa asyara ila dari Abdillah. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan saya telah mendengar bahwa penghuni rumah ini atau pemilik rumah ini, dan dia mengisyaratkan menunjuk kepada rumahnya Abdullah. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan menurut As-Syaibani ini, Abi Amr As-Syaibani, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Qal, maka Rasulullah menjawab as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang dimaksud salat pada waktunya adalah as-salat fi awali waktiha, di awal waktunya. Qala summa ayyun, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Qal, maka Rasulullah menjawab summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu hadis lagi dari Abu Hurairah, juga Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian orang laki-laki itu namanya adalah Muawiyah bin Hidah Jaddu Bahz bin Hakim. Jadi kakeknya Bahz bin Hakim. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Atau kepada siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuanku dengan baik? Qala ummuka, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summa ayyun, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab pula, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man, ini summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Summa abuka, kemudian bapakmu. Ya. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran dari dua hadis ini. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan sholat di awal waktu. Tentunya orang bisa melakukan sholat di awal waktu dengan secara terus menerus,
berkesinambungan kalau orang itu sholat berjamaah di masjid. Ya. Kalau sholat di rumah tidak diharapkan di awal waktu, sulit untuk menjaga di awal waktu karena banyak gangguan, pekerjaan, macam-macam, tidur. Ya. Tapi kalau muadhabah, menjaga sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah akan di awal waktu terus. Sebab tidak ada sholat berjamaah di masjid yang dilakukan di tengah waktu atau di akhir waktu, mesti di awal waktu. Masjid manapun, dari masjid Makkah, masjid Madinah, masjid Indonesia Istiqlal sampai dengan masjid Aminah, nggak ada sholat berjamaah yang dijadwalkan di akhir waktu, mesti di awal waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang untuk sholat berjamaah 5 waktu dengan satu iming-iming atau satu hadiah atau satu janji pahala, yakni dilipat gandakan pahalanya sampai 27 kali lipat. Tidak hanya sekedar di awal waktu, tapi pahalanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Lalu juga di sini Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin untuk bertemu dengan Allah besok, ini mati dalam keadaan muslim, maka supaya menjaga sholat 5 waktu ketika dikumandangkan azan. Artinya segera, ini menunjukkan di awal waktu. Dan sholat di awal waktu serta berjamaah di masjid itu merupakan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang sholatnya itu mengakhir-akhirkan waktu, tidak melakukan secara berjamaah di masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Kemudian juga Rasulullah memberitahukan tentang pahala itu, termasuk pula Abdullah bin Mas'ud juga menyampaikan bahwa setiap langkah yang kita lakukan untuk menuju masjid berjamaah itu akan diangkat derajatnya, dan ketika diturunkan akan dihapus sayyi'ahnya, kejelekannya. Ini pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pada 2 hadis yang kita sampaikan tadi adalah perintah untuk berbakti kepada orang tua. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran dan hadis menunjukkan beberapa ayat yang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Di antaranya, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berarti ketika ditinggalkan, kita berdosa. Ya. Bagaimana bentuk bakti kepada orang tua? Kita lihat ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya kamu menangi kedua orang tuamu atau salah satu dari kedua orang tuamu itu dalam umur tua, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tafsirnya, ya'murullah ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, yakni kepada seluruh manusia, untuk hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa wassallahu al-mu'minina bil ihsan ilal walidain. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan apabila keduanya itu telah mencapai umur lanjut, usia lanjut, atau salah satu di antara keduanya sampai usia lanjut, dan ada di sisi anak-anaknya, ya, artinya tadi sudah sampaikan menangi, fa'alal abna, maka anak-anaknya wajib untuk tidak memperdengarkan kepada keduanya qaulan sayyi'an, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Wajib bagi anak-anak. Hatta walau ta'affufan, meskipun hanya dengan kata-kata ah. Yani kata-kata ah ini kata-kata yang bagaimana? Yani kata-kata yang akan menyebabkan orang tua galau, orang tua sakit hatinya, dan orang tua ini amat sangat berat kalau yang disakiti itu hatinya. Ada suatu riwayat kisah, ada seorang perempuan yang meminjam uang, kisah zaman dahulu, ya, kepada seseorang. Kemudian suatu ketika ditagih, karena belum punya maka belum bisa membayar. Ditagih lagi, belum bisa membayar lagi. Lalu kemudian sekian kali penagihan, akhirnya yang punya duit itu yang menghutangi jengkel dan dicaci maki dan dipukul. Namun orang tua itu menyadari bahwa dia memang belum bisa membayar. Tidak apa-apa dia. Suatu ketika si penagih itu datang lagi, dan kebetulan si ibu tadi sedang pergi, yang nemui anaknya yang masih belia. Lalu tentunya anaknya ditanya, kemana ibumu? Ibuku sedang pergi. Terus anaknya beritahu tentang hutang ibunya dan juga sama dicaci maki, dan lalu dipukul, akan tetapi tidak dipukul yang keras, ya, barangkali hanya disentuh saja. Lalu
anaknya nggak menangis. Kemudian begitu ibunya datang pas sedang melihat peristiwa itu, maka ibunya menangis. Lalu si penghutang tadi, orang yang punya uang tadi mengatakan, kamu kemarin saya caci maki, saya pukul dengan pukulan yang keras, tidak menangis. Sementara sekarang saya hanya menyentuh anakmu, tidak menyakiti, dan anakmu buktinya juga tidak menangis. Kenapa kau menangis? Bagaimana jawaban si ibu? Jawaban si ibu mengatakan, kemarin kamu memukul fisikku, maka saya masih bisa bertahan. Tapi hari ini kamu memukul hatiku, ya, menyakiti hatiku. Ini bayangkan pengorbanan orang tua. Ya, pengorbanan orang tua itu amat sangat besar. Ya. Maka tadi yang pertama, jangan memperdengarkan kata-kata yang tidak baik kepada kedua orang tua. Saja tidak boleh, apalagi menggertak. Wa yajibu ayya alla yanhar alla yantahiruhuma. Tidak boleh pula untuk menghardik keduanya. Menghardik, menggertak. Wa alla yasturu minhum ilaihi ma fi'lun qabih yadullu ala su'il adab. Tidak boleh juga anak-anak melakukan suatu perbuatan yang jelek yang menunjukkan su'ul adab kepada orang tua. Wa amarallahu al-abna bil ihsan bil qawli ilal abawaini wa tauqirihima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak-anak kita semuanya agar berbuat baik di dalam perkataan, ya, berkata-kata yang indah, yang menyenangkan kepada keduanya, dan juga menghormati keduanya. Berkata dengan kata-kata yang bagus, yang memuliakan ketika berbicara dengan orang tua. Ya. Jangan sampai berbicara dengan sesuatu yang menyakiti orang tua. Fala ni'mata tasilu ilal insan a'zamu min ni'matil khaliqi thumma ni'matal abawain. Kata penafsir ini, tidak ada nikmat yang sampai kepada seseorang, ya, tidak ada nikmat yang diterima oleh seseorang yang lebih besar dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nikmat yang diberikan oleh kedua orang tua. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Kekayaan dan lain sebagainya itu nggak ada artinya bila dibandingkan dengan orang tua. Maka dari itu, agar kita bisa menghormati orang tua, ingat pengorbanan orang tua. Ingat pengorbanan orang tua. Dalam surah Al-Isra juga Allah berfirman, wahfidh lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada kedua orang tuamu, dan katakanlah, berdoalah untuk kedua orang tuamu, ya Allah, berikanlah rahmat kepada keduanya sebagaimana dia atau keduanya telah merawatku di waktu aku masih kecil. Maka dengan ayat ini Allah meminta agar manusia selalu mengingat perjuangan orang tua, khususnya pengorbanan mereka membesarkan anak sejak kecil. Maka disuruh tawadhu, disuruh sopan santun terhadap kedua orang tua, sehingga yabdu
tampak bahwa anak-anak itu kita semuanya sangat rendah di hadapan orang tua karena siddatur rahmah, karena sangat sayangnya kepada kedua orang tua. Ya. Jadi terhadap orang tua itu tidak usah nunggu diperintah. Kalau yang masih punya orang tua ya, apa yang disenangi orang tua kerjakan. Orang tua akan bahagia ketika anaknya mau mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh anaknya. Ya. Yang biasa dikerjakan oleh orang tuanya itu dikerjakan oleh anaknya itu amat sangat senang. Ya. Sebagai balasan, pengorbanannya sudah amat sangat besar. Maka la yarudduna lahu ma talaban. Jangan sampai anak ini menolak apa yang diminta orang tua. Wala yarfuduna lahu ma amron. Jangan menolak apa yang diperintahkan. Dan juga mendoakan secara otomatis agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita disuruh mengingat betapa banyaknya pengorbanan orang tua tanpa minta sesuatu. Ya. Coba kita yang sudah jadi orang tua dan masih punya orang tua misalnya, kira-kira ono wong tua sing njaluk balasan duit? Ya. Nggak ada. Ibaratnya Pak Haji Nurholis itu sudah menyekolahkan anaknya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pedagang, ada yang macam-macam. Tapi belum pernah speser pun njaluk aku dikai duite. Paling nek njaluk toko ke martabak. Njaluk toko ke martabak. Kadang-kadang juga njaluk toko ke martabak ki duite sih dari Pak Haji. Nak tukok ke martabak iki duite padahal anaknya sugih. Bayangkan itu hebatnya orang tua terhadap anak. Nak gawe ke wedang, nduk gawe ke kopi. Hanya itu yang diminta orang tua. Hanya pengertian yang diminta orang tua. Tidak berupa harta. Tidak berupa harta, tidak berupa apa. Kalau anak itu bisa pengertian terhadap orang tuanya, maka kabeh wek tuane Pak dikeke. Ya. Ya. Jadi betapa bahagianya orang yang masih punya orang tua. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua non muslim. Bagaimana ketika orang tua kita atau seseorang yang mempunyai orang tua non-muslim tetap harus berbuat baik dalam urusan dunia. Dalam pergaulan dunia harus berbuat baik. Bapaknya sing non-muslim tadi misalnya ngongkon nukokke martabak tukokke. Nyuruh nggawe kopi gebuatkan. Ya. Orang tuanya njaluk dilurokke mbuh godhong apa nggo gawe nambani lorone carikan. Dalam urusan dunia harus berbuat baik. Baru dalam masalah agama, akidah itu tidak boleh ditaati. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya.
Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tidak boleh ditaati kalau itu masalah akidah, agama. Misalnya kalau orang tua nyuruh pergi ke dukun, maka tidak boleh ditaati. Tapi hal yang lain yang urusan dunia itu harus ditaati. Cara menolaknya juga dengan cara yang baik. Sebab turunnya ayat ini diantaranya adalah ada satu kisah, yakni berkaitan dengan seorang yang bernama Sa'id bin Abi Waqqas, dan dia disebut juga Sa'id bin Malik. Nah, suatu ketika Sa'id bin Abi Waqqas masuk Islam. Kemudian ibunya marah karena pada ibunya belum masuk Islam. Ibunya marah ketika mendengar bahwa Sa'id bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka ibunya mengancam, imma an takfura bid-dinil ladzi amanta bihi wa ta'uda ila dini abaika wa imma an amtani'a an tanawuli syai'in min at-ta'am wasyarab hatta amuta. Hei Sa'id, kamu ada dua pilihan. Kamu murtad dengan agama yang baru kamu peluk, kemudian kembali kepada agama nenek moyangmu, yakni kembali kepada kemusyrikan, penyembahan berhala, atau saya tidak akan makan dan minum sampai aku mati. Jadi Sa'id orang yang sangat setia kepada orang tua. Semua sahabat itu selalu sangat setia kepada orang tuanya karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Sa'id bin Abi Waqqas? Faqala laha Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Jadi Said jawabannya, demi Allah wahai ibuku, seandainya engkau mempunyai nafas, ruh, nyawa double 100, mati urip meneh, mati urip meneh, mati urip meneh, double 100, lalu engkau akan meninggalkan makan sampai mati, ma taraktu, saya tidak akan meninggalkan agama ini karena sesuatu. Karena itu jika ibu mau makan silahkan, wa in syi'ti fakuli, makanlah, wa in syi'ti, apabila ibu juga tidak mau makan, la takuli, jangan kau makan. Fa'akalat, akhirnya ibunya kalah, mangan juga akhirnya. Jadi ini teguhnya dalam memegang agama. Tidak hanya diiming-imingi sesuatu sudah selesai, agamanya hilang. Hormati ibumu dan bapakmu. Ayat Al-Quran mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah,
yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini Allah memberikan pendidikan kepada kita, agar ngingat bagaimana keadaan orang tua. Yani melalui lisan Luqman Al-Hakim ketika mendidik anaknya, yakni agar beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan sesuatu apapun. Dan karena apa? Karena Allah satu-satunya yang memberikan nikmat. Kemudian setelah itu supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, disebabkan keduanya adalah sebagai sarana atau sebagai jalan adanya kita semuanya, sebab adanya kita semuanya. Maka Allah berfirman tadi, wa wassaynal insana bibirri walidayhi wa ta'atihi, yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua, yakni lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khusus bagi seorang ibu, yakni perjuangannya amat sangat berat sekali. Dari mengandung sampai dengan melahirkan sampai dengan mendidik, itu dari sisi fisik saja, dari sisi badan saja sudah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum dari sisi material, dari sisi material yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya 2 tahun merawat anak, pada umumnya adalah sampai dengan menikah dirawat anaknya. Bahkan kadang-kadang sampai cucunya dirawat. Ini orang tua terhadap anak. Maka dari itu seringkali dalam bahasa Jawa disebutkan bahwa cintane anak marang wong tuwa sak gedhe upa, cintane wong tuwa marang anak sak gedhe klopo. Cintanya seorang tua kepada anaknya sebesar kelapa, cintanya anak terhadap orang tua sebesar biji padi, yakni 1 bulir nasi. Yes, itu berlaku di dunia Jawa. Maka dari itu kita jangan mengikuti filsafat itu, dan itu filsafat yang salah. Orang Jawa mendidik supaya anak itu ngerti, gitu ya. Jadi dari sisi fisik tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sisi material ora ono hitungane. Ora ono hitungane. Makanya dihitung biaya kandungan, biaya persalinan, biaya pakaian komplit, biaya pendidikan, biaya ndadekke manten. Wis pira kuwi? Ya. Kalau dihitung ora ono batese, sesuai dengan kemampuan orang tua. Misalnya si A, orang tua yang kaya, habis mendidik anak itu bisa sampai miliaran, sampai menikahkan. Tapi orang kaya mencari ini gampang. Sekarang si B itu orang miskin, sampai menikahkan habisnya misalnya 100 juta. Sampai menikahkan, dari mengandung sampai persalinan 100 juta. Tapi wong miskin mau luru 100 juta kayak sampai memeras keringat, membanting tulang. Podo, akhirnya podo antara yang 100
juta dengan 1 miliar. Dinilai dari sulitnya mencari, dinilai dari kegigihan orang tua demi kebaikan anaknya akan sama beratnya. Bahkan bisa jadi yang yang habis 100 juta itu lebih berat. Ya, lebih berat. Sekarang begini, saya contohkan. Misalnya si A orang kaya, anaknya di pondok pondok yang internasional, yang mahal, yang 1 bulan sampai 10 juta misalnya. Duit 10 juta itu gampang tok ditokke. Tapi si B ini kerjanya serabutan, orang mesti oleh, anaknya di pondok ning pondok sing gratis. Tapi sak gratis-gratisnya kan kudu dikai duit nggo gawe jajan. Misalnya harus memberikan uang jajan 1 bulan 500.000. Luru 500 ku ya ngele ora karuan. Lebih berat daripada yang membiayai 1 bulan 10 juta. Ya. Maka nilainya bukan nilai uangnya, tapi nilai beratnya tadi. Nilai beratnya seorang tua yang harus kita ingat agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang yang berbakti kepada orang tua sama dengan jihad tadi. Kemudian berbakti kepada orang tua amal yang tidak terputus, baik bagi orang tuanya maupun bagi anaknya. Sangat rugi orang yang tidak berbakti kepada orang tua semasa hidup. Ya, sangat rugi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, rahima anfu. Dalam hadis lain, rahima anfu rajulin. Qilaman ya Rasulullah, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Rawi Muslim. Celaka, kata Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang celaka itu? Maka Rasulullah menjawab, orang yang mengetahui atau menangi kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Dia tidak masuk ke dalam surga. Maka itu amat sangat kerugian. Dan durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang besar. Ya, termasuk dosa yang besar. Ya. Bahkan dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Itu adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Rasulullah mengulang-ulang al-israku billah wa uququl walidain. Kemudian menjadi saksi yang palsu atau persaksian palsu. Ini termasuk dosa yang besar. Bagaimana kalau orang tua kita sudah mati? Orang tua kita sudah mati pun kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasul, apakah masih ada sisa perbuatan baik saya untuk kedua orang tua saya yang sudah mati? Maka jawaban Rasulullah ada. Menyolatkan, mendoakan, kemudian menunaikan hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya atau wasiatnya kalau ada dan mampu, kalau ada dan anaknya mampu, dan kemudian juga menyambung silaturahim terhadap
orang yang dulu selalu bersilaturahim dengan kedua orang tuanya atau melanggengkan kebaikan orang tuanya, itu termasuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka sangat rugi kalau menjadi anak kemudian tidak berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya itu masih hidup maupun sudah mati. Masih ada yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi ketika kedua orang tuanya masih hidup, supaya banyak berbuat baik. Insya Allah juga itu akan memudahkan pula rizki. Memudahkan rizki karena berbakti kepada orang tua. Ada satu cerita orang kaya di Jakarta, orang Pekalongan aslinya. Kebetulan saya ketemu, di antaranya yang nyumbang karpet ini, itu ketika ketemu dia dongeng sama saya banyak. Di antaranya dia mengatakan, kenapa saya bisa seperti ini, menjadi pejabat tinggi dan seterusnya. Kenapa saya bisa seperti ini? Kuncinya satu, Ustaz. Saya berbakti kepada orang tua. Pokoknya apa yang disampaikan orang tua saya selama saya selama yang diperintahkan pada saya itu tidak salah, saya lakukan. Bahkan dia mengisahkan, saya sampai mau menikah. Dulu saya punya pilihan, tapi karena ibu saya punya pilihan, maka saya ngalah ngikuti pilihan ibu saya, dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi yang sakinah mawaddah dan rahmah. Itu cerita kejadian, bukan hadis lagi, bukan dari hadis mungkin zaman kuno. Ini zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tidak ada, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna auladan salihin. Allahumma ij'alna auladan salihin. Allahumma ij'alna auladan salihin wa banatin salihah barun wa baratun liwalidaina. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah, orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, yang selalu mendoakan kedua orang tua kami, yang selalu mentaati kedua orang tua kami selama perintah kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan syariatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.